Mas Andi tuh ternyata. Oh, lihat itu, lab dua jumbo ntar di atas. Ntar dulu mending diatur, ya. Ya. Kemudian di botol-botol kecil ini bahan baku cair ya, yang dipakai untuk pembuatan. Oke. Oke. Siap dan. Pak, silakan. Pak Kapolsek mau Pak? Ya, Pak Kapolsek. Ya. Ya, gantian. Simpan di gudang di sana. Yuk rapiin ini. Online nih, online rawan. Ini mungkin langsung ke drop ke masing-masing tempat hiburan. Ya, karena tadi kan kota-kota besar semua, bukan kota Hasil produksi gitu ya. Kalau di Padang nggak mungkin karena nggak ada seperti di Padang. Ini jualnya di Jakarta. Di seminggu bisa produksi berapa? Jangan tahu orang mau. Ya. Oh, gramnya juga. Kalau harganya lumayan, tapi jangan sebutin nanti orang bikin semua. Oke. Dan untuk produksi berapa dan misal seminggu berapa? Ini dalam seminggu ada 2.000 saset. 14 kilo ya, 14 kilo dalam 2.000 saset Happy Water, Ducati 1.000, terus Ferrari 1.000 sama sabunnya 3 kilo. Ya. Seminggu ya? Iya. Itu target pemasaran kemana dan? Saya kan sudah. Telat aku dan. Kota besar, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Makassar, Sulawesi. Kota-kota yang ada tempat hiburan lah. Ya. Semua rata-rata itu, sehingga kita kesulitan. Makanya begitu pada saat kita pengiriman, kita ikutin aja. Sehingga kita ketemu alamat ini berdasarkan pengiriman orang yang jemput dari jasa ekspedisi. Jadi dia mungkin dia sudah memonitor nomor taksi, terus dia datang ngambil, kita ngeliatin oke. Semua ngarahinnya sih. Itu berapa kali tuh? Ya? Lebih 7 sampai 8 kali. Apa Mas? Ada yang cair juga. Kalau yang ini saya yakinkan belum. Itu kan di pengawalan sejak setengah Januari, tapi operasional baru diketahui 2 minggu terakhir ini. Karena saya bilang tadi, ramuannya harus lengkap baru dia produksi. Kan tidak mungkin dia akan bawa ramuan misalkan 7 ramuan langsung sekali kirim ya pasti kita nyicil. Berarti dari nanti kenanya UU kesehatan mungkin ya kalau awal jadi UU kesehatan ya. Ya kan belum jadi narkotik kan gitu kan. Kan mereka juga tahu bagaimana kalau ngimpor supaya tidak masuk ke narkotik kan dipecah. Jadi kita berdasarkan case pengungkapan yang lalu-lalu kita monitor ada pergerakan yang di lapangan, suara-suara ini kemudian kita sondingkan, kita perketat di importasi. Nah ternyata ketemu itu di pertengahan Januari, oh baru 1, ini belum bisa dibuat. Kita ikutin, oh gini. Besok lagi ada lagi dengan yang sama. Kalau mereka ini pelaku digaji apa? Gaji Berapa? per hari 1 juta. Per hari 1 juta. Per hari 1 juta. Iya. Ini udah jalan berapa hari berarti dan? 7 hari. 7 hari udah. 7-8 hari ini. Taneng margentan main meluran tan. Jangan dekat.
Ini- TKP. Ini RT berapa ya Pak? RT 5 RW 9 Kelurahan Serondol Kulon, Kecamatan Banyumanik. Pak, kalau rumah itu dari awal itu seperti apa sih Pak? Masa pemiliknya siapa? Jadi pemilik itu namanya Pak Wiranto. Kemudian dia berkakak adik dengan tetangga saya, Bu Gunardi. Pak Wiranto sudah meninggal dengan anak-anaknya. Kemudian kalau ada yang mau kontrak itu diserahkan ke adiknya Bu Gunardi. Jadi Bu Gunardi karena sudah sepuh, jadi tidak bisa menseleksi siapa yang mengontrak. Jadi akhirnya begini, karena saya pun dari tahun di sini, tahun 91 pun balik di kontrak selalu bermasalah tempatnya. Yang mengontrak selalu bermasalah. Terakhir sebelum kejadian ini pun pencurian pun juga ada di situ. Jadi terakhir tukang yang menginap itu akhirnya membawa semua barang-barangnya. Jadi karena tidak diawasi oleh pemiliknya. Gitu. Pak, kalau dengan yang dipakai narkoba ini Pak, mungkin awalnya dengar nggak Pak sebelum ada ditemukan ini? Saya tidak tahu ya, artinya karena tertutup ya, saat yang pengontrakan tertutup, kemudian Bu Gunardinya pun tidak kooperatif dengan warga. Kemudian saya kan sekretaris dan sisi keamanan, jadi harusnya kan minimal ke saya dulu, walaupun tidak ke Pak RT, ke saya, tapi beliau Bu Gunardi tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau dari informasi mungkin dikontraknya mulai kapan Pak? Kalau pastinya sih awal tahun ini. Tapi awal kalau kemarin itu kosong itu sekitar bulan Desember itu sebenarnya sudah ada aktivitas, tapi ya saya pikir itu masih pengontrak yang lama. Ternyata sudah pengontrak yang baru. Kontraknya itu mungkin dipakai rumah tangga atau izinnya itu apa usaha atau apa? Kita tidak tahu persisnya ya, yang jelas kalau yang sebelumnya pun untuk kantor sebelum yang terakhir ini. Kemudian yang ini kan kita belum tahu persis, ternyata sudah sampai untuk pembuatan produsen itu. Mungkin ada informasi warga mungkin. Kebetulan saya kan di malam ya, rumah saya kan paling pojok itu. Jadi di atas jam 11 jam 12 itu pasti ada keluar motor kenceng, gitu. Jadi saya pun tahu persis warga-warga yang di dalam situ kan hanya 6 rumah. Itu pasti ya perkiraan seperti itu dari warga itu. Itu jam berapa Pak? Dengar suara motor? Iya, di atas jam 11 ya, pokoknya tengah malam. Tadi waktunya orang tidur kelelap itu. Sekilas gitu ya Pak? Iya, dan pasti ngebut. Dan pasti ngebut 11 malam. Pak, berarti malam itu masih tetap ada aktivitas Pak ya? Maksudnya ada aktivitas? Jadi saya kebetulan persis minggu kemarin itu saya berkunjung ke salah satu rumah di belakang. Karena saya ada perlu, saya itu lewat sana jam 8 malam itu ada aktivitas seperti ada tamu. Jadi pintu sengaja dibuka, kemudian lampu nyala semua, ada mobil parkir di dalam, mereka sambil ngobrol, saya hanya lewat aja. Cuma saya tidak mau memperkenalkan diri karena mungkin pas waktunya nggak tepat untuk saya berkunjung. Harusnya saya pun harus berkunjung karena saya harus memperkenalkan diri, saya pengurus RT di sini. Kapan itu? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.